all my friends. Meet again with me Sania Simanjuntak, NPM 19010101004, majoring in PGSD Education. This time I will explain the course of Talk English Claim Narrative Text. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Sania Simanjuntak, NPM 1901010104, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu Bahasa Inggris tentang naratif teks. Nah, nanti kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri teks dalam bahasa Inggris dan contohnya. Oke. Yang pertama, naratif teks itu sendiri ya. Naratif teks itu adalah satu dari 13 jenis teks bahasa Inggris atau genre yang lahir dari kalangan yang berfungsi untuk menceritakan kisah masa lampau dan dalam bentuk hiburan ya. Nah, jadi pengertian dari naratif teks itu, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu pengertian dari naratif teks. Maka yang dimaksud dengan naratif teks itu adalah narrative or story is any record of cognitive event present in the sequence of written of spoke word and or in a sequence of moving feature. Atau jika diterjemahkan, maka yang dimaksud dalam naratif teks itu adalah jenis genre yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dan dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi harus kronologis. Maksudnya kronologis itu diceritakan secara runtun dan tidak boleh loncat-loncat. Nah, seperti itu ya. Lalu berikutnya lanjut tujuan dari naratif teks. Nah, tujuan dasar dari naratif teks ini untuk sebagai hiburan dan menarik minat pembaca dengan menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah yang menimbulkan konflik pada akhir cerita. Nah, itu misalnya bisa bahagia, bisa yang sedih. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya naratif teks itu hanya cerita yang tidak hanya berbau mistis, fiksi, legenda, dongeng, ataupun fabel saja ya, tetapi cerita ini berbentuk petualangan, misteri, dan semuanya berbentuk cerita. Intinya dari naratif teks ini tentang cerita. Jadi dalam pembelajaran di sekolah, teks yang bergenre atau naratif biasanya hanya digunakan dalam menunjukkan cerita fiksi kepada orang ataupun legenda-legenda ataupun dongeng yang didengarnya. Nah, seperti itu. Jadi kita di sekolah kan sering disuruh oleh bapak guru kita mempelajari tentang naratif teks. Nah, maksudnya yang dipelajari itu yang pada umumnya ya tentang kategori narasi sugestif, yaitu teks yang bertujuan agar pembacanya mendapat hikmah dari sebuah cerita tersebut. Nah, seperti itu. Lalu, genetik struktur naratif teks. Nah, orientasi, set adegan, dan memperkenalkan para pesertanya. Nah, itu bagian dari orientasinya. Lalu di bagian komplikasi, yaitu krisis atau konflik atau masalah yang muncul. Nah, seperti itu. Dan di bagian resolusi, yaitu krisis atau masalah tersebut atau untuk lebih baik atau buruk. Nah, seperti itulah nanti tampak dari resolusinya. Nah, reorientasinya ini adalah optimal atau tidak harus. Ya. Jadi, ciri-ciri dari naratif teks itu, jika kita mendapatkan tugas untuk membuatkan sebuah tulisan atau genre naratif teks, maka ciri-cirinya ini kita bisa fokus pada satu tokoh atau pelaku yang biasanya individu, sehingga
biasanya menggunakan kata ganti seperti I, we, she, he ya. Kata ganti yang biasa digunakan seperti I, we, she, he. Oke. Lalu yang paling sering digunakan past tense, baik itu simple past tense, past continuous maupun bentuk past tense lainnya, itu terkadang menggunakan dialog untuk mengajak membaca itu berimajinasi sehingga ceritanya terlihat nyata gitu. Nah, jenis-jenis dari naratif teks itu ada yang fabel ya, cerita yang menggambarkan tentang binatang ya. Legenda yaitu cerita rakyat menggambarkan bagaimana asal usul suatu tempat itu terjadi. Nah, seperti itu. Lalu myth, cerita mitos. Ini banyak beredar di masyarakat ya, pada umumnya ya, dan dianggap itu sebagai cerita yang fakta, aktual. Nah, seperti itu, faktual ya, seperti itu ya. Lalu ada fairy tales, dongeng atau dongeng ya, cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban tokoh. Nah, dan juga itu banyak sering pada cerita itu mengandung pesan moral ya. Lalu yang ketiga folktale. Lalu yang berikutnya tadi folktale, yaitu tentang cerita rakyat. Ini biasanya cerita yang turun temurun ya, sehingga ini dijadikan bagian dari tradisi suatu masyarakat itu. Lalu love story. Nah, kalau katakan love story ini yaitu tentang cerita cinta, lebih pada tema ceritanya yaitu perjuangan untuk mendapatkan cinta yang ada pada tokoh cerita. Nah, seperti itu. Lalu contoh-contoh dari naratif teks itu. Nah, misalnya contohnya itu satu kita buat itu yang familiar, yang terkenal ya. Misalnya cerita Cinderella. Nah, kita sudah tahu ya gimana cerita tentang Cinderella. Nah, jadi dari inti dari cerita Cinderella itu, penjelasan dari Cinderella itu, kalau pada paragraf pertamanya biasanya ya, kita sudah tahu tentang cerita Cinderella. Pada paragraf pertama itu berisi orientasi, yaitu pengenalan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Cinderella. Dan paragraf kedua itu berisi tentang komplikasi, yaitu masalah yang muncul ketika Cinderella tidak boleh pergi ke pesta. Nah, seperti itu ya. Yang pada paragraf ketiga itu biasanya adalah resolusi, yaitu masalah terpecahnya ketika seorang peri menolong dia. Nah, dan paragraf terakhir itu berisi tentang reorientasi, yaitu akhir cerita di mana si Cinderella itu akhirnya bahagia ya, dia menikah dengan pangeran. Nah, demikianlah penjelasan tentang naratif teks dan contohnya. Semoga video yang saya buat ini dapat membantu kita, saya maupun teman-teman sekalian. Thank you, terima kasih.